Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4 mintanya pangeran berkuda bukan berunta. Semalam Agam men-search tempat wisata yang tepat untuk menyendiri dan tidak terlalu ramai pengunjung. Alhasil dia menemukan tempat yang dia inginkan, yaitu di Situ Patenggang. Situ Patenggang adalah sebuah danau yang berada di Ciwidey, Bandung Selatan. Pemandangan danau ini sangatlah indah dan dikelilingi oleh bayangan pegunungan serta kebun teh. Lokasi danau Situ Patenggang ini sangat mudah dijangkau karena berdekatan dengan Kawah Putih Ciwidey. Terdapat juga spot berfoto, yaitu kapal pinisi, rawayan atau jembatan gantung terbuat dari kayu besi baja, dan masih banyak lagi. Masih di tempat yang sama Situ Patenggang, Cinderella dan Melly sahabatnya baru saja sampai. Cinderella pun memarkirkan motornya lalu turun dari motor. Udah, ayo. Makasih Hiala mau anterin aku ke sini, ucap Melly memeluk Cinderella dengan erat dan penuh kasih sayang. Terpaksa, ketus Cinderella yang mana membuat Melly terkekeh. Jangan marah dong. Nanti kalau marah aku usir lo, hehehe. Cek, ngancem. Lagian ngapain sih kesini? Tanya Cinderella yang merasa heran. Dengan Melly yang tiba-tiba mengajaknya untuk pergi ke tempat wisata. Aku kesini mau sayang, ucap seseorang dari belakang, yang membuat Cinderella dan Melly menoleh secara bersamaan. Ayang, embeb. Melly tersenyum merkah merentangkan kedua tangannya. Lalu mereka berpelukan di depan Cinderella yang langsung pura-pura muntah. Huek, Melly dan pacarnya bercengkrama melepas rindu. Sedangkan Cinderella yang melihat kedua orang di depannya merasa jadi pagar untuk mereka berdua. Cinderella mentoyor kepala pacarnya Melly dari belakang. Astaga, ayang, embeb. Melly terkejut saat kepala pacarnya ditoyor. Heh, Sarmin bin Sarmun. Kalian mau pacaran, kenapa ngajak-ngajak aku sih? Gerutu Cinderella melipatkan kedua tangannya di dada. Kamu kan bisa jemput dia di kosan kampret. Ella, jangan seperti itu dong. Kasian kan kepala pacar aku ditoyor sama kamu, nanti gelar otak ringan. Ulu, kamu gak apa-apa ayang? Melly dengan lebay mengelus kepala pacarnya, yang membuat Cinderella lagi dan lagi merasa ingin muntah melihat adegan itu. Dih, lebay lu pada. Udah aku pergi aja jalan-jalan sendiri. Daripada ngekorin kalian berdua yang lagi pacaran, siapa tahu aku ketemu pangeran berkuda yang akan jadi suamiku. Tutur Cinderella melangkah pergi, meninggalkan kedua orang yang sedang bucin. Jangan jauh-jauh lah, nanti diculik pangeran berkuda, teriak Melly yang tidak diperdulikan oleh Cinderella. Cinderella berdiri sambil melempar batu ke arah danau, dengan mulut tidak berhenti menggerutu kesal. Kampre dasar, kenapa mereka pacaran ngajak aku segala sih?
Biar apa coba, Cinderella pun berjalan melihat-lihat sekitar. Dan merasakan udara yang sejuk dan dingin secara bersamaan. Walau begitu, pengunjung yang datang ke sini tidak sedikit. Banyak sepasang kekasih yang datang untuk sekedar ngadem atau mojok dan berselfie ria. Membuat momen untuk jalinan kasih mereka. Kadang Cinderella suka iri pada wanita yang gampang memberikan hatinya pada pria manapun. Karena dasar rasa suka lama-lama jadi cinta. Tidak seperti dirinya yang benar-benar tidak bisa menerima yang namanya seorang pria di dalam hatinya. Entah mengapa berdekatan dengan pria membuat Cinderella mual dan cepat ilfil. Jika pria itu melakukan hal aneh-aneh yang tidak Cinderella sukai, tapi bukan berarti Cinderella lesbi hong ya. Huf, langit, bisakah kau turunkan aku pangeran berkuda? Yang tampan, kaya, yang bisa memberikan aku kasih sayang tanpa syarat. Teriak Cinderella menatap langit yang mendung lalu terkekeh. Namun, gerusuk, gerusuk, gerusuk. Cinderella langsung menoleh ke belakang. Mendengar suara dari dalam semak-semak yang lebat di belakang sana. Cinderella pun melangkah dengan perlahan untuk memeriksa asal suara itu. Walau dalam hati begitu takut. Jika ada hewan buas yang tiba-tiba muncul dari semak-semak, siapa di sana? Teriak Cinderella celingak-celinguk. Melihat kanan kiri tidak ada orang sama sekali. Cinderella semakin mendengar suara itu semakin mendekat dan mendekat. Membuat Cinderella menelan ludahnya. Gerusuk, gerusuk, gerusuk. Suara itu begitu dekat, membuat Cinderella penasaran. Hei, siapa di? Cinderella tidak bisa melanjutkan perkataannya. Saat ia melihat seseorang berlari ke arahnya dan ahket. Seseorang menebruk Cinderella. Hingga mereka berdua berguling-guling secara bersamaan ke dalam semak-semak, membuat salah satu pengunjung yang tidak sengaja lewat mendengar suara kegaduhan itu, langsung melapor ke pihak yang berwenang di area wisata. Sedangkan Cinderella merasa jika dia sudah berhenti berguling-guling di tanah, langsung membuka matanya. Ah, sakit. Keluh Cinderella memegangi kepalanya yang pusing. Sedangkan pria itu pun merasakan sakit di seluruh badannya. Sudah mah dia dikejar oleh tawon. Dan sekarang tubrukan pula hingga terguling-guling. Membuat rasa sakitnya bertambah 2 kali lipat. Ah, badanku. Cinderella yang mendengar suara seorang pria tertegun dan menoleh untuk melihat pria yang berada di bawah tubuhnya. Dek, kau. Wan Abut, ucap Cinderella dan Agam secara bersamaan. Kedua pasang mata itu saling pandang dengan diam, karena mereka tidak menyangka akan berjumpa lagi dengan posisi seperti ini. Ketika mereka masih saling pandang dengan diam, segerombolan orang datang menghampiri Agam dan Cinderella. Nah itu pak buktinya, mereka tengah berbuat hal yang tak senonoh di tempat ini.
Teriak salah satu bapak-bapak menunjuk Cinderella dan Agam, yang posisinya benar-benar seperti sedang bercinta. Di mana Agam di bawah dengan posisi terlentang, sedangkan posisi Cinderella di atas tubuh Agam. Layaknya posisi woman on top. Semua orang yang berkerumun menyuaraki Cinderella dan Agam. Cinderella yang terkejut. Karena apa yang orang lihat adalah kesalahpahaman. Dan mencoba untuk menjelaskan. Begitupun Agam. Namun siapa yang mau percaya dengan penjelasan Cinderella dan Agam? Di saat semua orang melihat posisi mereka begitu intim, layaknya orang yang sedang melakukan hubungan suami istri. Bohong pak, dasar gak ada akhlak. Malu maling kalian bawa aja pak mereka ke kantor polisi. Begitulah ucapan orang-orang, dan masih banyak lagi yang berkata kasar. Tanpa memikirkan perasaan dan penjelasan orang lain. Jika orang sudah melihat seperti itu maka memang terjadi seperti itu. Walau kejadiannya bukan seperti itu, semua orang menggiring Cinderella dan Agam ke pihak yang berwajib untuk segera dinikahkan saja. Suara tamparan menggema di kantor polisi, membuat semua orang terdiam dengan kejadian yang mereka lihat, termasuk Agam yang baru saja menutup panggilan teleponnya. Sedangkan Cinderella sendiri menatap tak percaya dengan apa yang dia alami. Di seumur hidupnya baru kali ini ia ditampar lagi oleh ayahnya. Ayahnya yang dulu sangat mencintainya, bahkan tidak bisa melihatnya menangis. Kini menamparkan dirinya 2 kali, sedangkan mama penyihir Meksiko meyunggingkan bibirnya. Saat dia melihat jika anak tirinya ditampar oleh suaminya sangat keras. Begitupun dengan Nungki si ulat keket berbulu domba itu. Sangat bahagia melihat saudara tirinya menderita, sedangkan dia bahagia di atas awan. Cinderella menoleh ke arah ayahnya, seakan dia tak percaya jika ayahnya benar-benar menamparkan dirinya di depan semua orang yang ada di kantor polisi. Ayah menamparku? Lirih Cinderella dengan pelan. Itu pantas kamu dapatkan? Beraninya kamu membuat hal yang membuat nama keluarga jadi malu Cinderella. Teriak ayah Haris membentak Cinderella, sambil menunjuk tepat di depan wajah Cinderella. Yang dia kira sudah melakukan hal di luar kontrol, dan mempermalukan dirinya sebagai seorang ayah. Sakit, tentu saja Cinderella merasakan sakit hati. Saat ayahnya tiba-tiba menamparkan dirinya, tanpa mau mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Dan berkata malu mempunyai anak seperti dirinya. Tapi ayah itu. Diam Cinderella. Ayah Haris tidak mau mendengarkan penjelasan dari Cinderella. Karena sudah didoktrin oleh istrinya sedari rumah sampai ke kantor polisi. Mampus. Itulah satu kata yang kedua benalu itu ucapkan dalam hati mereka masing-masing saat melihat Cinderella.
Ayah Haris mendengaus lalu berbicara dengan salah satu polisi dan akan menikahkan anaknya. Ayah Haris pun menelpon Ustadz yang dia kenal untuk datang secepatnya ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Cinderella mengepalkan tangannya dengan perasaan kecewa pada keputusan ayahnya yang lebih memilih menikahkan dirinya. Dibandingkan mendengar penjelasan yang sebenarnya, kenapa ayah berubah? Gumam Cinderella dalam hati, menatap ayahnya dengan kecewa. Sedangkan Agam yang ada di belakang, sambil menyenderkan badannya di dinding, hanya diam menunggu keputusannya saja. Agam tidak bisa berbuat apapun. Karena bagi Agam percuma saja menjelaskan apa yang terjadi. Toh tidak akan ada orang yang akan percaya. Dari negara lain, Mom Lulu yang baru saja mendapatkan kabar jika anaknya sedang dalam masalah, merasa khawatir dan bingung apa yang harus dilakukan untuk sang anak. Karena Agam pun melarang keras dirinya untuk pergi menjenguknya. Sudahlah sayang, anak kita itu sudah dewasa. Dan mereka pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ucap Papa Borkan memeluk tubuh Lulu dari belakang, mencoba untuk menenangkan istrinya agar tidak terlalu khawatir. Tetap saja Pak, aku itu khawatir jika Agam kenapa-kenapa. Hatinya itu sedang terluka dengan kejadian yang telah dia alami. Dan sekarang dia harus berhadapan dengan warga yang menyangka jika anak kita sedang melecehkan seorang wanita. Berdoa saja Mom, berdoa untuk kebaikan semua anak-anak kita, agar mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hah, ya kau benar sayang. Semoga saja Agam dan adik-adiknya segera mendapatkan kebahagiaan mereka. Ucap Mom Lulu. Papa Borkan mengecup pucuk kepala istrinya dengan lembut. Namun jari jemarinya menyelusup ke dalam celana kolor yang sedang Mom Lulu pakai. Pa, apa yang sedang kau lakukan? Hei, bukankah udara dingin sangat cocok untuk si Kemet berolahraga? Ish, kau itu dari dulu tidak berubah, tetap mesum. Heh, aku mesum hanya padamu dan hanya untukmu saja, Mom. Lulu terkejut saat tubuhnya dipangku dan direbahkan di ranjang dengan lembut. Borkan tidak pernah berubah sejak dulu, memperlakukan dirinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Walau umur mereka sudah tidak muda lagi, namun dalam urusan ranjang perpepewan, jangan pernah ditanya, karena geng gesrek tidak akan mau kalah dengan anak muda. Pindah daisin lain, kantor polisi. Semua orang sudah berkumpul termasuk Ustadz. Dan beberapa saksi yang akan menyaksikan pernikahan dadakan ini. Cinderella sudah tidak ingin berbicara. Untuk menjelaskan lagi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia sudah menyerah dan pasrah. Ini semua gara-gara Siwan Abut pembawa sial. Aku kan mintanya pangeran berkuda bukan berunta dari gurun Sahara pula. Awas lu ya, lihat aja, aku akan buat kamu menderita dan menyusahkanmu. Ucap Cinderella dalam hati penuh dengan tekad dan dendam pada Agam. Yang sudah membuatnya berada di situasi seperti ini.
Mama penyihir Meksiko sang ibu tiri dan ulat keket berbulu domba alias Nungki. Duduk di sebelah Cinderella dan menghempitnya. Haha, haha, kasihan deh si Upik abu ini, dinikahin paksa. Kualat sih jadi anak, bisik mama penyihir Meksiko meledek anak tirinya. Padahal dia yang menyuruh ayah Haris untuk menikahkan Cinderella saja dibandingkan membuat malu sekeluarga. Upik, yang mana calon suamimu? Pasti yang duduk di sebelah sana kan? Tunjuk Nungki ke arah pria yang sedang menunduk di pojok ruangan. Iyo, calon suamimu dekil banget sih. Kurus kerempeng plus Hokjai. Ledek Nungki menahan tawa akan nasib saudara tirinya ini. Cinderella menoleh ke arah Nungki yang ada di sampingnya, lalu menyunggingkan bibirnya. Jadi si ulat ini tidak tahu jika aku akan menikah dengan titisan unta. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Gumam Cinderella dalam hati. Ayo kita mulai ijab kabulnya. Ucap sang ustadz menyuruh pengantin wanita untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Begitupun calon pengantin pria yang dipersiapkan duduk di depan ayah Haris. Ulat keket berbulu domba alias Nungki begitu bahagia dan tidak sabar melihat Cinderella menikah dengan pria yang menurut Nungki paling jelek, dan itu akan memudahkan dia untuk mengejek Cinderella di setiap waktu. Ah Cinderella, akhirnya, dan akhirnya. Kamu menikah dengan si buruk rupa, dan bukan menikah dengan pangeran berkuda. Karena pangeran berkuda hanya untuk diriku seorang, ucap Nungki dalam hati bersorak gembira. Ayo nak, apa kamu sudah siap? Tanya sang ustadz yang salah memanggil pengantin pria. Pak, pengantin pria di sebelah sini, ucap Agam membuat semua orang menoleh dan terkejut. Terutama Amora sang ibu tiri dan Nungki tentunya, yang langsung tersedak ludahnya sendiri. What? Teriak ayah Haris, Amora, dan Nungki secara bersamaan. Melihat calon suami Cinderella begitu tampan, gagah perkasa, bertubuh kekar. Terlebih titisan unta dari gurun Sahara, sedangkan Cinderella menyunggingkan bibirnya. Karena berhasil membuat dua benalu di kehidupannya bungkam seketika, melihat Agam yang bisa dikatakan sempurna. Tak pernah Nungki bayangan jika saudara tirinya alias Cinderella akan mendapatkan calon suami yang menurut Nungki adalah tipe pria idamannya. Tampan, gagah, tinggi, bewokan dan berdada bidang lebar, yang pastinya nyaman untuk menyenderkan kepala di dalam dekapannya. Terlebih Agam mempunyai roti sobek berjumlah 8, yang membuat Nungki Hokjai. Tangannya mengepal kuat dengan gigi saling beradu, menahan emosi dari hati yang dengki dan tidak terima. Jika dia selalu kalah dari segi manapun dengan Cinderella, dalam hati Nungki sedang bergumam sendiri. Bahwa ini semua tidak boleh dibiarkan, ini tidak boleh terjadi. Cinderella tidak boleh ada di atasnya dari segi manapun. Karena ia tidak suka jika Cinderella bahagia dengan kehidupannya. Tunggu.
Nungki berdiri dari duduknya menghentikan Agam yang akan mengucapkan ijab kabul. Karena teriakan Nungki yang sangat nyaring, membuat semua orang menoleh ke arah Nungki termasuk Amora sang ibu. Bingung dengan tingkah anaknya, yang tiba-tiba berteriak di depan semua orang. "Sayang nak, kamu kenapa?" tanya mama penyihir Meksiko berbisik. "Mah, ayah ini pasti salah. Calon suami Cinderella bukan dia kan?" Tunjuk Nungki pada Agam, lalu Nungki menunjuk seorang pria yang sedang duduk di pojok ruangan kantor polisi, yang Nungki sudah kepsi buruk rupa. Calon pengantin pria pasti yang itu, yang duduk di sana bukan dia. Semua orang melihat ke arah pria di pojok ruangan. Membuat si pria itu celingak-celinguk, dan langsung menggeleng kepalanya dengan terburu-buru. Bukan saya calon tahanan yang mencuri BH tetangga yang sedang dijemur. Ucap pria itu menjelaskan, "Nungki." Amora sang ibu menyeret Nungki untuk duduk, lalu tersenyum kikuk pada semua orang. "Maaf anak saya kebanyakan minum antimo jadi ngelek. Silahkan dilanjutkan hehehe." "Kamu itu kenapa sih? Bikin malu aja," bisik mama penyihir Meksiko dengan geram. "Mau tapi suaminya Cinderella tipe aku. Kenapa harus sama Cinderella bukan aku? Pokoknya dia harus menjadi milikku mah," bisik Nungki merengek pada sang ibu. "Itu mah hal gampang, tapi sekarang jangan ganggu dulu. Banyak orang malu ari kamu. Nanti kita pikirkan," ucap mama penyihir Meksiko. Iya. Nungki menurut dan diam, tapi di dalam hati dia gumam harus mendapatkan Agam bagaimanapun caranya. Karena prinsip Nungki berkata, apapun yang Cinderella punya dan miliki, dia pun harus punya barang yang sama seperti Cinderella miliki. Sedangkan Cinderella tersenyum puas, lalu menjulurkan lidahnya pada Nungki, seakan mengejek Nungki yang tingkahnya sangat konyol. "Awas kamu ya," ucap Nungki tanpa suara. Namun pergerakan bibirnya sangat ketara dengan jelas. Sedangkan orang-orang yang menggerebek Agam dan Cinderella menyuruh Pak Ustadz untuk melanjutkan pernikahan ini, dikarenakan mereka ada kepentingan yang harus mereka selesaikan. "Ananda Agam sudah siap?" tanya Pak Ustadz yang langsung diangguki oleh Agam. Walau sebenarnya Agam gugup, namun dia tidak memperlihatkan kegugupannya pada orang-orang di ruangan ini. Karena pada dasarnya Agam memiliki sifat 100% layaknya sang ayah, yang pendiam dan cuek namun lembut dalam hati bagai Hello Kitty. Kini Agam dan ayah Haris saling berjabat tangan, dan sedang ancang-ancang melakukan ijab kabul. Benar-benar ayah yang egois yang tidak mau mendengarkan penjelasan anaknya. Bahkan dia melepaskan putri kesayangannya pada orang yang belum dia ketahui asal-usul, babat bibit bobotnya. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau." Ananda Agam Asaud Muhtar Al-Bilal,
dengan anak saya yang bernama Cinderella Prasetyo. Dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 1 juta dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Cinderella binti Haris Prasetyo dengan mas kawin yang tersebut tunai. Ucap Agam dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi? Sah. Sah, ucap semua orang yang ada di kantor polisi secara bersamaan. Lalu Pak Ustadz membacakan lantunan-lantunan doa agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi sakinah mawadah warohmah. Namun dalam hati Cinderella berucap, amit-amit cabang bayi. Jangan sampai pernikahan ini langgeng sentosa, karena aku nggak sudi layau. Nikah sama titisan unta macam dia walaupun dia tampan, ucap Cinderella dalam hati. Sedangkan Agam yang sedang berdoa, merentangkan tangannya sambil mengikuti doa dari Ustadz. Ia berucap dalam hatinya, siapapun kamu, dari mana asalmu, suka atau tidak suka. Tapi kamu sudah sah menjadi istriku, dan menjadi tanggung jawabku. Ucap Agam dalam hati, lihat saja, aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Cinderella awas lu ya, gumam Nungki dalam hati. Dubai, seorang pria tengah mondar-mandir di depan teras. Sambil menghubungi seseorang yang tidak kunjung menjawab telepon darinya, pria yang sedang mondar-mandir itu tidak lain adalah Gano. Sedang menunggu istri tercintanya yang sampai saat ini belum juga pulang. Gano begitu khawatir saat Maria tidak mengabari dirinya. Jika dia ingin pergi ke suatu tempat, kenapa tidak menjawab telepon dariku? Come on sayang, jangan buat aku khawatir dengan keadaanmu yang sedang mengandung anak kita. Gumam Gano dengan pelan. Maria, kamu di mana sayang? Gano melihat layar ponselnya mengirimkan pesan untuk istrinya. Beda halnya dengan Gano yang mengkhawatirkan. Istri tercinta yang bernama Maria yang belum kunjung pulang. Sedangkan Maria sendiri saat ini sedang menghirup nafasnya. Karena ia baru selesai berpacu keringat dengan seorang pria di salah satu hotel di luar dari kota Dubai. Bersambung.